Hai friends, kembali lagi di The Mary Riana Show, Live Your Best Life for Indonesia. Dan masih bersama saya dan tentunya narasumber saya hari ini, Bapak Remaja Tampu Bolon yang akan mengupas habis tentang sales. Dan tema kita hari ini adalah Sales in You. Dan masih juga saya tunggu pertanyaan dan juga komentar Anda di @maryriana dan juga @sonorafm92 atau bisa juga SMS langsung ke 0812 1129 200 karena sudah ada 3 buku edisi khusus yang berjudul Sales in You, edisi khusus hardcover yang sudah ditandatangan langsung oleh penulisnya. Dan seperti yang saya bilang, hari ini sudah ada Bang Jaja di hadapan saya. Halo Bang Jaja. Halo Miss Mary. Apa kabar? Kabar baik. Senang bisa ketemu Miss Mary lagi. Sama-sama, luar biasa. Dan hari ini kita akan membahas tentang yang namanya sales. Yes. Ya, Sales in You. Nah, mungkin menurut Bang Jaja sendiri nih, apakah pekerjaan sales di Indonesia itu sangat menjanjikan? Amat sangat menjanjikan. Karena kalau kita lihat dari sudut makroekonomi, kan Indonesia sekarang sebagai salah satu yang pertumbuhannya sangat baik. Dan negara yang bertumbuh dengan baik, tentu saja market share di tiap perusahaan di negara itu juga terus-menerus didorong menjadi naik. Dan siapa yang bisa menaikkan market share? Ada banyak memang, mulai dari product team, marketing team, tapi at the end of the day yang make it happen siapa? Orang-orang sales. Ujung tombak perusahaan ya berarti ya, orang-orang sales. Dan kalau kita lihat perusahaan yang sukses, Miss Mary, dimanapun di luar dan di dalam, sebetulnya ada 3 hal yang menjadi pokok keunggulan sebuah perusahaan. Jadi yang disebut perusahaan unggul itu minimum dia harus unggul dalam 3 hal. Yang pertama tentu saja unggul dalam operasional. Oke. Ya, kalau operasionalnya belum beres, rasanya sulit untuk men-tracking performance mereka. Operasional unggul itu sekarang ini operasional kan banyak didorong karena IT, teknologi. Ya, seperti kita tahu perbankan saja sekarang sudah lewat IT semua. So operasional yang pertama unggul. Keunggulan kedua adalah unggul dalam pelayanan. Oke. Nah, bedanya yang pertama lebih banyak karena mesin IT, yang kedua karena manusia. Iya, karena operasional itu bisa digantikan sebenarnya lewat sistem. Betul, teknologi. Nah, operasionalnya sudah bagus, pelayanannya bagus. Tapi kalau tanpa yang satu ini, perusahaan itu nggak bertumbuh. Apa tuh? Yaitu unggul dalam penjualan. Unggul dalam penjualan. Okay. Jadi unggul dalam operasional, unggul dalam pelayanan, unggul dalam penjualan. Nah, menjawab pertanyaan Miss Mary yang tadi, betapa pentingnya peran orang-orang sales. Sebab tanpa mereka, maka perusahaan ini nggak bertumbuh, tidak akan kemana-mana. Jadi peran itu sangat penting. Oleh karena itu kesempatan seorang sales di Indonesia, karena kita lagi bertumbuh, amat sangat besar. Jadi sangat besar ya. Betul. Hai friends, kembali lagi di The Mary Riana Show, Live Your Best Life for Indonesia. Dan masih bersama saya dan tentunya narasumber saya hari ini, Bapak Remaja Tampu Bolon yang akan mengupas habis tentang sales. Dan tema kita hari ini adalah Sales in You. Jadi sales itu atau kemampuan untuk bisa menjual itu ada di setiap orang. Iya, betul. Setuju. Jadi kalau orang menjual kan sebetulnya dia sedang diminta menjual produk banknya. Nah, yang sering terjadi Miss Mary, saya lihat para penjual ini karena merasa dia penjual produk, maka 1000% yang dia jual itu adalah produknya. Dia sampai lupa bahwa produk ini laku justru karena diantar oleh seseorang. Dan seseorang itu dirinya. Jadi penjualan sebetul-betulnya tidak pernah terjadi tanpa seorang penjual yang bisa menjual dirinya dulu sebelum menjual apapun yang dia bawa. Jadi saya dalam buku itu bercerita di mana letak sales. Not in your product, not in your brand, not in your company. Semuanya dalam diri kita. Karena orang membeli dari orang yang dia suka. People buy from people they like. Kalau dia nggak suka pembelinya Miss Mary, apapun, berapapun diskonnya, diskon 90% pun mungkin tidak beli. Jadi saya setuju sekali bahwa orang harus melihat apa yang dia punya sebelum kekuatan produknya. Sales in you. Sales in you. Nah, tapi sebenarnya apakah semua orang itu bisa berjualan atau mempunyai kemampuan untuk bisa terjun di bidang sales? Ya,
Sebetulnya tanpa sadar kita semua sudah jualan. Saya kasih contoh orang operation, dipanggil sama bosnya. Kenapa ini laporan segini panjang? Saya minta 2 hari lagi kamu pangkas supaya lebih pendek laporannya. Kemudian dia datang kan, menawarkan konsep-konsep, dan itulah seorang penjual. Jadi ketika seorang operation menawarkan ide ke pimpinannya, dia sebetulnya penjual. Ibu rumah tangga, anaknya di rumah susah makan sayur. Lantas dia bilang apa? Kamu tanya om sana deh, om yang badannya bagus, kamu tanya. Terus dia kedip omnya, omnya disuruh bilang bahwa ini karena sayur. Si anak mengerti kemudian, karena sayur. Jadi sebetulnya semua orang tanpa sadar sudah melakukan penjualan. Terutama Miss Mary, waktu dia diinterview masuk ke perusahaan itu. Adakah seorang kandidat yang tidak menjual dirinya? Iya. Saking kadang-kadangnya menjual dirinya, dia sampai lupa bahwa ada kandidat-kandidat lain yang harusnya juga fokus pada diri masing-masing. Iya. Jadi saya yakin ketika kita diinterview masuk ke perusahaan, kita sudah berhasil menjual diri kita. Nah, menarik sekali ya berarti ya. Nah kalau gitu Bang Jaja sendiri kan sudah 20 tahun nih pengalamannya di perbankan, dan pasti sudah melihat banyak sekali sales-sales yang berhasil, banyak juga sales-sales yang tidak berhasil. Nah menurut Bang Jaja apa nih kesalahan yang paling sering dilakukan untuk seorang sales? Ya, jadi kalau saya lihat produknya sama, marketnya sama. Kenapa ada penjual yang berhasil, kenapa ada yang tidak? Sebetulnya setelah saya lakukan riset kecil, ternyata letaknya pada satu. Apa? Apakah mereka menghayati pekerjaannya? Karena menghayati pekerjaan akan mempermudah melakukannya. Contoh begini Bu, dapat target. Ya, kalau seorang dapat target sudah mengeluh dulu ke targetnya, sebetulnya dia sudah menjauhkan dirinya dari pekerjaannya. Even dia belum coba, dia sudah mengeluh. Jadi kesalahan pertama seorang sales yang fatal adalah dia tidak menghayati tugasnya. Sama dengan pemain sinetron Bu, ada cerita film di sinetron. Harusnya dia orang yang dipukulin kan, tapi dia bilang ke sutradaranya, dari dulu saya nggak pernah dipukuli di film apapun. Sekarang saya nggak mau peran ini. Nggak jadi kan? Tapi karena dia tahu ini peran yang saya bawakan, dia hayati dan buat penonton akhirnya menarik. Jadi nomor 1 penghayatan peran. Dan supaya penghayatannya bagus, mari kita lihat apa benefit seorang sales. Nah mungkin itu ya yang orang banyak yang terlupakan, apa sebenarnya benefitnya. Benefit seorang sales. Yang pertama, kalau dibilang gaji semua dapat gaji. Kalau dibilang bonus semua juga dapat bonus, THR semua. Yang pertama membedakan sales dengan bukan sales adalah kesempatan berinteraksi yang luar biasa besarnya dengan banyak orang. Dan kita berinteraksi bukan untuk jualan, tapi untuk membentuk jaringan. Network. Sekarang ini yang paling mahal adalah network. Jadi kalau kita punya 25 customer yang puas dengan kita, itu value-nya tinggi. Tetapi satu orang nasabah yang mengeluh tentang sikap kita juga mengurangi value kita. Jadi nomor 1 saya rasa benefitnya adalah kemampuan dan kesempatan untuk berinteraksi ya. Setuju sekali, karena terutama di dunia saat ini di mana our net worth is actually our network. Betul. Jadi bukannya aset kita yang terbanyak, sebenarnya adalah koneksi-koneksi kenalan kita ya. Itu akan berguna di kemudian hari pastinya. Dan saya rasakan sekarang di kehidupan saya, Miss Mary ya. Saya kan 20 tahun kerja di bank. Sehari setelah saya keluar dari bank itu, Miss Mary, kartu nama sudah tak punya, jabatan sudah dicabut, tinggallah seorang di Remaja Tampu Bolon. Bagaimana saya diterima di banyak bank? Saya tidak bisa lagi bilang saya vice president. Saya orang korsek sebuah bank besar, sudah nggak berlaku. Seorang remaja Tampu Bolon yang membuat saya sangat percaya bahwa saya bisa survive karena teman-teman saya tersebar di banyak bank. Itulah jaringan saya. Itulah jaringan ya. Nah tadi kan Bang Jaja itu bilang bahwa seorang salesperson itu harus bisa menghayati pekerjaannya. Nah kalau pekerjaannya itu gampang atau mungkin menyenangkan, pasti lebih mudah ya untuk bisa menghayati. Tapi kenyataannya di bidang sales kan justru malah sangat sulit karena banyak yang namanya penolakan. Ya mungkin tidak dihargai, mungkin bahkan dijauhkan oleh teman-teman, saudara-saudara dan sebagainya. Terus bagaimana caranya dengan situasi seperti itu kita masih tetap bisa menghayati tadi? Betul. Memang dunia sales tidak akan pernah lepas dari ditolak. Karena kan
penolakan itu sebetulnya kan sebetul-betulnya penolakan itu adalah salah satu job desk-nya seorang sales. Jadi kalau tidak pernah mau ditolak, mungkin Anda nggak cocok untuk memilih profesi ini. Jadi nomor 1, diterima dan ditolak itu adalah job desk. Yang sering terjadi Miss Mary adalah bagaimana kita memahami penolakan. Sama dengan kita pun, saya sebagai penjual, saya kan juga menjadi sasaran orang-orang penjual kan. Contoh lah, setiap hari apa kita lupa kita menerima telepon dari berbagai bank untuk menawarkan berbagai produk. Kita pun menolak kan. Jadi saat kita ditolak orang, kita pun sering menolak penjual. Jadi yang penting adalah bagaimana sikap. Karena kita tidak bisa kontrol orang menolak kita atau tidak, Miss Mary. Tapi bisa kita kontrol diri kita terhadap penolakan itu, sikap kita seperti apa. Saya percaya bahwa orang yang menolak juga memberi pelajaran. Dan kalau kita pelajari kenapa saya ditolak, banyak faktor. Belum tentu faktornya di kita loh. Bisa jadi memang kebutuhan belum ada, bisa jadi sumber pembayaran dia belum tepat, bisa jadi dia baru-baru aja beli. Jadi akan terjadi banyak. Tapi apa yang kita dapat dari penolakan itu? Lebih penting, cara presentasi saya, waktunya, saya sebaiknya ngomong dari benefit ya, bukan dari cost ya. Saya nggak dapat dia, tapi sekarang saya mengerti bisnis dia karena saya 1 jam ngobrol dengan dia. Jadi sebetulnya justru penolakan itulah salah satu kekayaan. Orang menolak kita, tapi dia nggak pernah menyimpan banyak rahasia bisnisnya kan. Dia selalu cerita ke kita waktu kita negosiasi. Bukannya itu juga keberuntungan. Benar, dan saya memang setuju dengan yang Bang Jaja bilang bahwa kalau kita memang terjun ke dunia sales, ya kita juga harus siap ditolak ya. Karena udah pasti itu nggak mungkin nggak ada yang namanya penolakan, terutama di dunia sales. Dan itu pun juga yang saya alami, karena Bang Jaja dan para pendengar Friends Sonora pun juga tahu bahwa karir saya di Singapura itu awalnya bermula dari di bidang sales, bidang penjualan ya. Dan waktu itu memang susah sekali karena saya nggak punya pengalaman di bidang sales, karena yang saya pelajari itu teknik elektro, insinyur elektro, sama sekali nggak tahu marketing. Tapi ya saya mulai dari awal, dan justru saya belajar dari penolakan-penolakan itulah. Semakin saya ditolak, saya jadi tahu berarti mungkin caranya salah, caranya saya kurang tepat dan sebagainya. Dan banyak orang bilang, wah beruntung sekali nih Miss Mary, kok pendapatannya bisa sebanyak itu, 10 kali lipat, 100 kali lipat lebih banyak daripada orang-orang lain, orang-orang sales pada umumnya. Ya saya bilang dunia itu adil. Mungkin pendapatan saya bisa 10 kali lipat, 100 kali lipat lebih banyak dari pendapatan sales pada umumnya, ya karena setiap hari saya juga ditolak 10 kali lipat, 100 kali lipat lebih banyak dibanding orang-orang lain. Jadi manfaat penolakan bukan saat itu ternyata Bu. Jadi ternyata manfaat penolakan itu terkapitalisasi, akan menjadi keberuntungan. Keberuntungan, benar. Dan mungkin kita nggak boleh terlalu dimasukin ke hati ya, karena pemikiran saya pada saat itu awal-awal tentu saja, aduh kok kayaknya ditolak, kok kayaknya sedih, pasti ya, namanya juga manusia. Tapi ya disitulah mungkin kita harus mengingatkan diri kita sendiri bahwa sebenarnya yang gagal itu bukan diri kita, tapi usahanya. Iya, betul. Ya kalau usahanya gagal, ya usaha lagi gitu ya. So profesional bukan personal. Benar, profesional tapi not personal ya. Oke. Kembali bersama kami Bang Jaja. Oke. Dan kalau saya baca nih sekilas di bukunya menarik sekali ya. Dan waktu itu Bang Jaja juga pernah men-sharingkan bahwa untuk menjadi salesperson sebenarnya ada 7 dosa yang mematikan seorang salesperson ya. Ini menarik sekali karena yang pertama itu dosanya adalah banyak ngomong. Jadi banyak ngomong itu dosa ya Bang? Ya, banyak ngomong yang tidak berkaitan dengan profesinya. Ya, ngomonginnya kadang-kadang justru bukan produknya. Ngomongin kebijakan perusahaan, ngomongin di tempat lain begini loh, di tempat lain lebih bagus loh. Terus hal-hal yang tidak justru mencerminkan produksi seorang sales. Jadi terlalu banyak ngomong, itu juga bahaya. Bahaya. Yang kedua, terlalu banyak ngomong dalam konteks apa Bu? Dia datang ke prospek. Karena dia merasa seorang penjual, Miss Mary, mulai dia tiba sampai pulang yang ngomong 100% dia. Itu juga bahaya. Itu juga bahaya ya. Karena sales tidak pernah dapat kalau kita yang ngomong. Benar. Justru kita harus mendengar. Iya, dan justru kita harus menggali dengan pertanyaan-pertanyaan. Question, dengar. Apa kebutuhannya? Betul. Apa yang dialami sebelumnya, ekspektasinya apa, gapnya apa. Jadi penjualan justru terjadi dari pendengaran. Bukan karena kita
terus yang bicara. Jadi banyak ngomong adalah dosa pertama. Nah, entah kenapa Miss Mary, manusia dikasih 2 telinga, mulut 1. Tapi mulutnya lebih kencang daripada telinganya. Nah, khusus buat sales, jangan salah kaprah, you are a sales. Listening skill adalah modal pertama. Seorang sales. Iya gitu ya. Soalnya saya dengar-dengar untuk menjadi seorang sales butuh modal 1M katanya. Yaitu 1 mulut katanya. Mulut aja cukup, tapi ternyata nggak cukup. Justru itu yang salah. 2 Justru telinga. butuh 2 telinga. 2T. Jadi 2T dan 1T. 2T dan 1M. 2T dan 1M. Betul. Apalagi nih dosa-dosa yang mematikan seorang salesperson? Oke, yang kedua, tidak melakukan aktivitas. Jadi sales terjadi bukan karena sehari kita pergi langsung terjual. Sales not make in a day, but make daily. Jadi activity adalah ciri-ciri seorang sales. The more activity, the more you can do it. Seperti Miss Mary, saya yakin jumlah brosur yang ibu kirim sudah nggak terhitung sekarang, Miss Mary. Jalanan yang Miss Mary lalui sudah nggak terhitung. Jadi activity Miss Mary telah mengantar Miss Mary sampai ke posisi ini. Iya, setuju. Dan memang saya juga penting sekali, saya setuju banget dengan yang Bang Jaja bilang, aktivitas ya. Karena mungkin kita tidak bisa mengontrol 100% penghasilan penjualan kita. Tapi saya percaya aktivitas itu selalu 100% dari tangan kita. Cuma masalah mau atau enggak. Betul, jadi pada saat itu komitmen saya sendiri, pokoknya setiap hari saya harus punya 20 presentasi setiap harinya. Jadi kalau saya nggak punya 20 presentasi, saya nggak akan pulang. Itu betul. Komitmen berarti ya. Dan kita yang mengatur kan. Jadi activity. Dalam sebuah training saya selalu langsung kasih prakteknya. Bagaimana orang bertemu 100 dengan bertemu. Saya suka kasih di kelas hal-hal yang sangat simpel, Bu. Saya suruh seorang manajernya 4 orang berdiri. Ya, di tangan manajer ini saya kasih coklat yang sangat enak. Dan setelah itu saya minta peserta masuk ke kelas. Tugas peserta hanya meminta coklat. So simple. Apa yang terjadi Miss Mary? Apa? Ada orang yang nungguin 1 orang, tolong dong coklatnya Pak. Tapi ada 1 orang yang bergerak ke orang 4 itu. Orang 4 itu bergerak. Dengan waktu yang sama mencengangkan, yang 1 dapat 50 coklat, ada 1 orang 1 coklat pun nggak datang. Nggak dapat. Karena apa? Dia berhenti di 1 orang, menunggu pagi, siang, sore, malam, dan kita nggak tahu kapan ngasihnya. Mestinya kita bergerak ke orang lain. Terus so harus masif. Because sales is a numbers game. Yes. Ya, benar-benar numbers game. Itu nomor 2, tidak melakukan aktivitas. Nomor 3, tidak mengenal produk dengan baik. Itu juga dosa ya. Sekarang ini Bang, bunga lagi naik. Ya. Banyak sales bilang, aduh ini susah menjual. Coba renungkan mengapa bunga naik. Akhirnya kita bisa mengenali dengan baik kan produk kita. Dan berkaitan dengan malas aktivitas itu, malas melakukan prospecting. Jadi prospecting dianggap sebagai satu activity yang gue mau prospek orang. Itu betul. Tapi sebetulnya setiap kita bertemu orang, sebetulnya kita punya kesempatan prospecting. Kita lagi nge-gym, kita lagi bertemu teman-teman di kafe, kita ketemu dimanapun. Sebetulnya waktu prospecting itu nggak dirancang secara khusus. Berkenalan saja, itu prospecting. Nah, kebanyakan orang sales selalu bilang gini, Miss Mary, begitu di satu tempat, aduh sorry nggak bawa kartu nama, Berarti kesimpulannya dia menganggap kartu nama itu diperlukan waktu set sebuah pertemuan. Sebetulnya pertemuan dengan ribuan orang terjadi, disitulah prospecting terjadi. Dan berikutnya, menjelekkan kompetitor. Itu juga dosa yang mematikan ya. Dosa mematikan. Ya. Dan berikutnya, melakukan presentasi yang bertele-tele. Waktunya singkat, bertele-tele dan nggak dapat akhirnya kan. Jadi mempersingkat segalanya, apalagi sekarang teknologi membantu. Benar. Dan terlalu tergesa-gesa saat menjawab keberatan customer. Begini Pak, langsung dia jawab. Karena dia merasa sudah habiskan waktu 2 jam, ke ujungnya penolakan. So ketika kita ditolak orang, yang pertama kita rubah adalah emosi kita. Benar, kadang-kadang terlalu defensif ya, justru jadi kayak agresif, ingin memprotek diri kita, argumen-argumen, justru itu yang salah ya. Sama seperti saya Bu, saya kan sering kirim proposal. Jadi tiba-tiba banyak yang nelpon, ini materinya bagus banget, dan Pak Jaja pengalaman 20 tahun bagus banget, tapi harganya Pak Jaja, gitu kan? Harganya Pak Jaja. Kalau saya langsung jawab, saya membakar api itu juga kan? Kita dengerin dulu, oh begitu Pak. Jadi Bapak merasa saya 20 tahun cocok Pak. Materinya sudah pas Pak.
Nah menurut Bapak berapa mestinya harganya gitu kan. Jadi jangan kita yang jawab. Ini sih tinggal turunkan 20% sudah jadi Pak. Oh 20%, berapa kelas kira-kira Pak? Ternyata dia kasih 20 kelas, gue kurangi 30% juga nggak apa-apa. Tapi kalau kita langsung bantah, satu kelas pun nggak dapat. Tapi ini mungkin yang menarik, bagaimana cara kita membedakan gitu antara orang yang benar-benar tidak tertarik dengan produk yang kita tawarkan dan orang yang sebenarnya mereka tertarik dan masih punya peluang. Kadang-kadang kan buying signalnya itu gimana cara menangkapnya? Ini orang benar-benar serius atau enggak? Ya, makanya proses penjualan kan nggak pernah langsung ke closing. Selalu adalah menggali kebutuhan. Sebetulnya waktu menggali kebutuhan kita sudah mulai lihat. Yang mana yang cocok buat dia. So kalau kita teruskan sampai ke proses presentation, itu sebetulnya kita sudah tahu ini orang memang kebutuhannya ada. Nah at the end kalau dia menolak pun ada cara melihat yang lebih cepat. Bahasa tubuh dia, raut wajah dia, gerakan dia. Jadi don't spend your time kalau orangnya memang tidak dalam posisi ingin membeli. Tapi tetap pelihara bahwa besok-besok dia beli. Jadi membaca sangat penting adalah lihat signal, buying signal. Bisa tatapan matanya, bisa bahasa tubuhnya. Kalau dia sudah terburu-buru, Anda paksa, justru kesan perkenalannya justru nggak bagus. So follow up nanti bukan sekarang. Tapi kalau di awal Anda sudah lihat, oke, waktunya cukup, ya kita punya waktu yang baik untuk memfollow up. Baik, udah ada banyak sekali pertanyaan yang masuk nih Bang Jaja. Oke, mungkin kita bisa tanyakan. Nah, ini dari Alexander Glenn. Pertanyaannya, bagaimana cara menghadapi pembeli yang sukanya marah-marah? Apa triknya sehingga nantinya dia akan membeli? Ya, di buku saya Sales in You, salah satu yang saya bahas adalah bagaimana mengelola. Mengelola apa saja? Yang pertama mengelola emosi, mengelola waktu, mengelola prioritas, mengelola energi, mengelola pikiran. Wah, banyak juga harus dikelola. Sales itu harus mengelola itu. Nah, berkaitan dengan pertanyaan dari Alex ya. Bagaimana sih kalau orang marah-marah? Yang marah-marah siapa? Orangnya kan? Orangnya, benar. Orangnya marah-marah. Kita tidak marah-marah. Jadi itu kan eksternal di luar kita. Jadi kalau orangnya marah-marah, justru itulah taruhan pertama. Anda kelola emosi Anda. Sebab kalau Anda marah-marah pun atau Anda tidak menerima marahnya, ujung dari pekerjaan kita sudah nggak nyampe, penjualan. Jadi kelola emosi. Katanya kan ada satu pepatah bilang, emotion create motion. Emosi yang baik akan mendatangkan langkah yang baik. Jadi kalau menghadapi orang marah, Anda justru tenangkan dulu perasaannya. Ada orang komplain gini ke call center, Miss Mary. Saya mau komplain, ini kartu tidak sakti, saya ketelan berapa kali. Terus penelponnya udah marah kan? Ditimpali lagi oleh penerima teleponnya. Sudah ganti PIN belum? Dia ingin permasalahannya selesai, sementara perasaannya belum. So dalam rangka untuk menyelesaikan orang yang marah-marah, tenangkan dulu perasaannya, baru ke permasalahannya. Itu tipsnya. Menarik sekali, benar ya. Jadi harus didengarkan. Kadang-kadang mungkin masalahnya sudah selesai, tapi emosinya belum. Ya. That's why perasaan lebih duluan ditenangkan sebelum permasalahan. Dan disitulah mungkin dibutuhkan ya kita harus lebih baik mendengarkan biar dia bisa mengeluarkan unek-uneknya semua gitu ya. Ada lagi pertanyaan dari Lukman. Lukman bertanya, kalau seorang pemalu pengen jadi sales gimana tuh? Ya, pemalu. Sebetulnya kalau seorang pemalu bukan hanya tidak baik di sales, di bagian manapun sebetulnya nggak baik. Jadi kalau Anda kepercayaan diri ya, karena confidence level itu kan bukan hanya modal untuk seorang sales. Memimpin, kemudian menjadi orang-orang yang di balik layar pun perlu confidence untuk membrief orang-orang yang di depan layar. Jadi nomor satu, pemalu itu adalah hal yang bukan orang lain katakan mengenai Anda. Tapi siapa yang bilang kita pemalu? Pernah nggak kita minta tolong ke 10 orang, rata-rata teman kita bilang bukan kita yang mengatakan kita pemalu. Jadi harus berani. Jadi katakan harus aja, saya bukan pemalu. Sendiri. Tangan saya lengkap, mata saya lengkap, badan saya, dan saya juga menarik. Saya tidak pemalu. Itu aja. Jadi jangan bicara dulu sales, kelola dulu perasaan malu itu. Baru nanti kita bicara mengenai sales. Nah, bagaimana cara kalau kita menanggapi customer yang banyak maunya?
nih, apakah perlu untuk memenuhi semua keinginan customer tersebut? Ya, sama di beberapa perusahaan juga selalu bilang ini. Kalau saya contoh di bank ini ya, saya mau kreditnya tapi bebas provisi, bebas asuransi, bebas ini, bebas itu, bebas itu. Ya, sebagai sales kita juga businessman. Jadi sales harus win-win. Jangan menguntungkan di nasabah, merugikan perusahaan Anda. Jadi nomor satu, make sure Anda businessman, not a sales only. Jadi kalau ada orang yang selalu minta lebih, Anda duduk yang manis, Anda coba bedakan mana cost, mana benefit. Sering orang fokus di cost, Miss Mary, sampai lupa cost itu identik dengan value. Kalau dia menghilangkan costnya, dia pun tak dapat value-nya. Jadi yang sering terjadi waktu nasabah atau pelanggan kita minta selalu di diskon, make sure Anda nggak bahas diskonnya. Semakin terpuruk, angkatlah topik-topik value. Ya, memberi produk yang value, orang lupa harganya. Tapi kalau dia lagi nanya diskon, Anda bahas di seputar diskon, Anda nggak punya ruang. So jadi tawar-menawar ya. So bicaralah value, not pricing. Benar, Wah, seru banget nih obrolan kita hari ini. Tapi mohon maaf karena nggak semua pertanyaan bisa kami jawab karena keterbatasan waktu yang tersedia ya. Tapi jangan khawatir, Anda masih bisa juga terus bertanya dan mungkin bisa langsung ke Twitternya apa Twitter Bang saya, Jaja betul. ya. Twitternya apa Bang Jaja? @remaja_jaja. Wah. Karena panggilan saya Jaja supaya lebih mudah. @remaja_jaja. Dan Bang Jaja, saya ada satu pertanyaan terakhir nih. Ada sebuah quotes yang mengatakan semua kejayaan datang dari keberanian untuk memulai. Dan saya selalu percaya bahwa semua pencapaian berasal dari keberanian untuk bermimpi. Setuju. Nah, jadi bermimpi. Dan apa nih mimpi $1 juta Bang Jaja? Ya, saya mimpi ada pemuda sebanyak satu orang dari 250 juta lebih penduduk Indonesia ini yang sudah sadar dirinya berharga. Sebab kalau kita tahu diri kita berharga, kita tidak akan pernah mengeluh. Jadi menyadarkan 1 juta orang betapa bernilainya hidup kita. Ada pertanyaan seperti ini kemarin ke saya, Miss Mary. Bagaimana caranya saya tahu saya bernilai? Saya bilang, hitunglah anggota tubuh Anda yang Anda tidak mau lepas dengan uang. Anda mau mata Anda diganti dengan 20 miliar? Anda mau jantung Anda diganti dengan 70 miliar? Dan dia tahu sekarang betapa bernilainya dia. Jadi mimpi saya, Miss Mary, menginspirasi 1 juta orang untuk mengetahui betapa dirinya bernilai. Wah, luar biasa Bang Jaja. Dan kita doakan, wah sekarang aja nih pendengar Sonora udah lebih dari 1 juta orang pasti ya. Semoga semua inspirasinya selalu tertularkan, virus-virus semangatnya tertularkan ke seluruh 250 juta penduduk Indonesia. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi atas semua yang udah di-sharingkan hari ini. Dan sukses terus untuk Bang Jaja. Sukses dan juga sukses untuk buku keduanya ya. Terima kasih Miss Mary. Dan friends, jangan kemana-mana. Saya akan kembali lagi dengan catatan inspirasi saya untuk hari ini. Inilah catatan inspirasi saya hari ini. Napoleon Hill berkata, orang jauh lebih cepat membeli kepribadian dan ide daripada membeli barang. Apakah Anda sudah memiliki kualitas seorang penjual yang orang cari? Ada beberapa hal yang harus dimiliki seseorang untuk sukses di dunia sales. Milikilah kepribadian yang menarik. Kepribadian menarik bukan berarti harus cantik, bukan berarti harus gagah dan tampan, bukan berarti harus mengenakan baju dan aksesoris yang bagus. Tapi kepribadian menarik adalah orang yang menyenangkan, tulus, dan bisa dipercaya. Yang kedua, beranilah untuk totalitas. Berikan milikmu yang terbaik kepada dunia, dan yang terbaik akan kembali kepadamu. Hargai proses dan jalankan itu dengan sepenuh hati. Totalitas dimulai dari diri sendiri. Ingat, Anda akan dapatkan yang terbaik dari orang lain kalau Anda sendiri memberikan yang terbaik. Yang ketiga, milikilah inisiatif tinggi. Karena inisiatif adalah kekuatan yang mengilhami sebuah terobosan. Perkayalah diri Anda dengan pengalaman dan pengetahuan. Selalu bersemangat untuk menambahkan nilai pada diri sendiri dan juga orang lain. Yang keempat, peliharalah sikap yang positif. Tanamkan rasa antusias dalam apapun yang Anda kerjakan. Kendalikan diri saat Anda menjumpai kegagalan dan penolakan. Karena Anda tidak pernah tahu kapan kesempatan besar akan datang. Dan yang kelima, disiplinkanlah diri Anda.
Anda tidak mungkin menjadi salesperson yang unggul tanpa satu kata, kerja keras. Seimbangkan emosi dan fokuskan tujuan Anda agar terarah. Karena kunci keberhasilan bukan kecerdasan, bukan kekuatan, tetapi adalah ketekunan berusaha. Seperti seekor semut yang selalu bertekun mengumpulkan bahan-bahan makanan mereka. Seperti itulah kita seharusnya, bertekun dan pantang menyerah. Penghalang terbesar dalam proses penjualan bukanlah berasal dari luar, tetapi dari diri sendiri. Saat Anda bisa mengontrol dan mengelola diri, pasti akan ada banyak perubahan hasil yang Anda dapatkan. Friends, terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda pada hari ini. Semoga obrolan kita di The Mary Riana Show selalu bermanfaat dan bisa memberikan dampak positif bagi kehidupan Anda. Saya Mary Riana undur diri, sampai jumpa minggu depan dan Indonesia pasti bisa.